Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Isna Aina Hidayanti dari SMP Negeri 2 Toro. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah pada manusia yang merupakan materi kelas 8, yaitu pada kompetensi dasar menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Oke, selanjutnya akan kita bahas tentang apa itu sistem peredaran darah. Nah, pernahkah kalian membayangkan bagaimana darah bergerak di dalam pembuluh darah kita? Kira-kira dari mana awalnya dan kemana akhirnya? Sebenarnya apa sih fungsi darah kita? Nah, untuk itu mari kita simak penataran berikut ini. Alat transportasi pada manusia terdiri dari darah, jantung, dan pembuluh darah. Selanjutnya kita akan membahas tentang darah. Darah di sini dibedakan menjadi 3 komposisi. Yang pertama yaitu plasma dan sel darah. Sedangkan sel darah sendiri biasa dibedakan menjadi 3, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Untuk plasma itu terdiri dari 50%-nya. Kemudian sel darah putih dan keping darah kurang dari 1%, kemudian sel darah merahnya sekitar 45%. Selanjutnya akan kita bahas tentang plasma. Plasma merupakan bagian darah yang berupa cairan. Nah, fungsi dari plasma di sini yaitu mengangkut sari makanan ke seluruh tubuh. Selain itu, di dalam plasma darah terdapat protein-protein yang mempunyai tugas khusus. Protein dalam plasma antara lain berupa albumin yang berfungsi untuk menjaga tekanan osmotik darah, globulin yang berfungsi membentuk antibodi, dan fibrinogen yang berfungsi untuk pembekuan darah. Bagian plasma darah yang berperan dalam sistem kekebalan tersebut disebut sebagai serum. Serum ini mengandung berbagai antibodi yang penting dalam sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya yaitu sel-sel darah. Sel darah dibedakan menjadi 3, yaitu sel darah merah atau eritrosit yang berfungsi untuk mengangkut hemoglobin yang berperan dalam membawa oksigen dan karbon dioksida. Kemudian yang kedua yaitu sel darah putih atau leukosit. Leukosit ini berfungsi sebagai sistem pertahanan tubuh dan kekebalan, yaitu membunuh dan memakan mikroorganisme serta zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian yang ketiga adalah keping darah atau trombosit. Trombosit di sini berperan dalam pembukaan darah ketika terjadi luka. Trombosit dibentuk di sumsum tulang belakang dan hidup selama 8 hari. Bentuknya bulat atau lonjong dan tidak berinti. Oke, selanjutnya akan kita bahas tentang jantung. Pembekuan darah. Nah, di sini yang berfungsi untuk pembekuan darah adalah trombosit. Nanti silakan kalian baca lagi untuk materi pembekuan darah di buku paket ataupun modul yang sudah kalian punyai. Oke ya, itu tentang pembekuan darah, alat transportasi. Nah, sekarang tiba saatnya di penilaian. Nah, sekarang ini kalian kerjakan. Alat transportasi manusia itu terdiri dari apa saja? Lalu tulis apa yang kamu ketahui tentang hal tersebut. Oke, anak-anak semuanya, terima kasih. See you again. Silakan nanti kalian jawab pertanyaan tersebut pada komentar di YouTube. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.